Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat Anxiety Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ya berjumpa dengan saya Sumarsono HS. Kali ini saya akan memberikan beberapa hal penting ya, sahabat Anxiety Indonesia, untuk sahabat-sahabat yang sedang mengalami psikosomatis agar cepat pulih, agar cepat sehat, agar bangkit kembali, bisa beraktivitas dengan normal kembali, berdamai dengan sensasi yang numpang lewat. Karena sejatinya yang menumpang lewat itu hanya sebentar, kalau kita mengetahui trik dan triknya ya. Jadi ya, kali ini saya akan membahas tentang tips sembuh dan berdamai dengan anxiety disorder atau psikosomatis. Kalian harus ketahui dulu ya, bahwa 80% gangguan psikosomatik berasal dari pikiran. Ya sahabat Anxiety Indonesia. Beberapa pakar malah menganggap bahwa 99% itu berasal dari pikiran. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini bahwa hitungan angka-angka tersebut tidaklah penting. Mau para pakar menganggap 80% kah? Mau para pakar itu menganggap 99% kah? Itu semualah tidak penting buat kita ya. Karena apa? Karena kita para psikosomatis anxiety disordernya ingin sembuh, bukan ingin angka-angka tersebut. Kita tidak perlu tahu angka-angka tersebut. Yang intinya bagi kita para psikosomatis pokoknya kepingin sembuh, cepat sembuh, ya kan? Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara kita bangkit dari keterpurukan kita. Ya, sahabat anxiety disorder, apakah pernah berpikir dan merenung bahwa selama mengalami psikosomatik ini, pikiran kita selalu terfokus pada masalah dan rasa-rasa yang numpang lewat saja. Baik itu rasa yang dapat kita rasakan di tubuh, ataupun pikiran-pikiran liar yang selalu berkecambuk di otak kita. Aduh, kenapa ya? Searching. Aduh, kenapa ini ya? Langsung browsing. Cari tahu penyakit apa ya? Aduh, kenapa ini ya? Langsung deh bertanya ke sana ke sini. WA ke sana ke sini, Japri ke sana ke sini. Yang akhirnya apa? Membuat kita bingung dan akhirnya kita menjadi terbiasa bertanya kepada orang lain. Kalau kita sudah dapat hasil browsing tadi ya, akhirnya kita menyamakan tuh penyakit kita dengan hasil browsing tadi. Iya kan? Nah, beberapa hal yang mungkin kedepannya Anda jadi tidak lagi tergantung kepada internet, tidak tergantung lagi kepada orang lain, tidak tergantung lagi kepada rekan Anda sesama yang mengalami penderitaan psikosomatis. Ikuti ini langkah-langkah yang akan saya berikan. Ya. Langkah pertama adalah renungkan. Ya. Renungkan 5 menit atau 15 menit. Apa persisnya yang aku takuti? Ya, jadi kalian harus renungkan selama 5 menit sampai 15 menit. Apa sih persisnya yang aku takuti ini? Gitu. Katakan itu dalam hati. Nah, nanti itu muncul tuh contohnya gini. Saya takut meninggal. Tulis, saya takut meninggal. Lalu muncul lagi tuh, saya takut makan. Tulis, saya takut bepergian. Tulis. Nah, terus pikir lagi deh. Saya takut meninggal. Saya takut mati. Karena apa ya? Oh, ternyata saya takut mati karena takut dosa. Karena saya takut masuk neraka dan lain sebagainya.
ditulis ya sahabat Amnesty Indonesia. Lalu saya takut makan. Karena apa saya takut makan? Saya takut makan karena saya takut kalau makan saya akan kambuh gitu loh. Ditulis semuanya. Terus saya takut keluar. Karena kalau saya keluar, saya takut pingsan dan meninggal dan tidak ada orang yang menolong saya. Ataupun takut datang sensasi yang luar biasa muncul dan saya tidak ada yang mendampinginya di luar sana gitu. Nah, ketika sahabat Amnesty Indonesia sudah merasakan lama berdiam diri di rumah, mantang makanan ini itu namun tetap sama, itu tidak lebih baik ketika Anda keluar ya. Kamu sudah lama berdiam diri di rumah, sudah lama berada di zona kenyamanan Anda sudah lama memantang makanan ini itu, Anda sudah lama tidak keluar. Hasilnya apa? Nol besar. Itu ya. Jadi ya, saya sarankan lebih baik Anda keluar, beraktivitas kembali, dan makannya mulai normal tanpa makan pantangan lagi. Apalagi nih ya, banyak yang suka makan terus-terusan. Kalau kalian sudah mau keluar ya dari zona nyaman Anda ya, saya rasa itu jauh lebih baik daripada Anda terus-terusan takut selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya di zona nyaman Anda saja. Aduh, saya takut ini, tapi faktanya setahun ini apa? Kalian tidak sembuh juga. Coba dulu deh apa yang saya katakan di atas. Coba mulai sekarang ya, kamu makan mulai yang normal, makan makanan yang bergizi. Karena kan ya, kadang-kadang kalian sudah mantang-mantang makanan, suka makan sayuran yang hanya direbus saja. Jadi mulai sekarang ya, Anda mulai deh makan yang normal, biar Anda punya stamina lagi, biar Anda semangat lagi. Makan makanan yang penuh bergizi. Coba makan daging sapi ya, makan ayam bagian dadanya. Kenapa saya bilang makan daging sapi? Kenapa saya bilang makan daging ayam bagian dada? Karena ya, daging tersebut akan lama berada di lambung kita, sehingga lambung kita tidak cepat kosong gitu ya. Terus kalau kamu takut makan ya, nanti akan saya bahas masalah ini deh, 4P. Pola makan, pola hidup, pola pikir, dan pola sifat. Nah, keempat pola tersebut nanti akan saya bahas satu persatu dengan detail, dengan jelas pada video yang selanjutnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua ya. Kita cari dulu deh sisi kelemahan kita yang membuat muncul sensasi-sensasi tersebut. Contoh misalnya, sensasi kita muncul karena ekonomi atau finansial. Ketika kita ngomong tentang ekonomi, ketika kita ngomong tentang finansial, muncul deh sensasi. Atau buat yang masih bekerja nih, apabila kita bertemu bos, muncul deh sensasi. Atau untuk pasangan suami istri nih, ketika berkelahi atau ketika cekcok dengan istri atau suaminya, ya kan, akhirnya hanya membuat sulit tidur dan merasa cemas lagi. Ataupun ketika dihadapkan pada masalah baru lainnya deh. Makanya saya bilang, cari tahu dulu. Saya sulit tidur, saya cemas, saya khawatir ketika saya ada konflik dengan istri saya, atau ketika saya ada konflik dengan suami saya, atau ketika ada masalah dengan rekan kerja saya. Nah, itu semua harus kalian cari tahu dulu ya, pokok permasalahannya. Kalau sahabat-sahabat tidak mau mencari tahu ini, ya akibatnya akan kebingungan dan semakin menyalahkan keadaan ataupun keluarga, ya kan? Kadang ya, orang psikosomatis itu ya kan begini nih, marah,
Karena tidak ada yang mengerti di lingkungan kita. Karena lingkungan kita taunya kita sehat. Iya kan? Lingkungan tidak mau tahu, tapi kita bisa merubah pola pikir kita bahwa sejatinya sayalah yang harus berubah. Saya memilih cuek terhadap apapun penilaian orang lain gitu loh. Karena saya yang tahu. Saya tahu diri saya sendiri. Saya tahu penyakit saya sendiri. Saya tahu apa yang saya rasakan sendiri. Ataupun minimal ya ada 2 atau 3 orang yang mengetahui di keluarga ataupun ada rekan sependeritaan ya. Itu udah cukup. Tidak harus mengerti semua. Orang tua saya harus mengerti, anak saya harus mengerti, suami atau istri saya harus mengerti. Nah, kalau semuanya harus mengerti, yang ada malah Anda akan bertambah luka batinnya. Anda akan bertambah kesal dan Anda akan tambah sakit lagi. Ya kan? Makanya kalau mereka pada cuekin lagi ya, Anda akan menjadi tambah sedih. Anda akan menjadi tambah khawatir. Makanya cuekin aja udah. Kita yang berubah. Kita harus berubah. Gitu ya. Kita yang harus mengertikan mereka. Oke ya, selanjutnya coba deh sahabat Anxiety Indonesia. Mungkin ya selama ini ada beberapa ya juga yang mengarah pikirannya pada hal-hal negatif. Ketahui bahwa ketika mengalami kecemasan, hal-hal selalu terfokus pada hal negatif. Itu sebabnya kenapa para mentor hipnoterapi ya, para pakar lainnya yang menyarankan untuk afirmasi. Karena apa? Agar ada kalimat positif masuk ke pikiran kita. Memang kalau sekali saja itu tidak akan masuk. Tapi ketika dilakukan berulang-ulang, itu lama-lama akan masuk dan akan menjadi mindset baru. Ya sahabat ya, dengarkanlah afirmasi positif dan lakukanlah repetisi setiap hari minimal selama 30 hari. Anda bisa melakukannya di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari Anda mau tidur. Terus katakan dengan tegas nih, dan berulang-ulang terhadap diri kita. Semakin hari saya semakin sehat. Gitu. Semakin hari saya semakin kuat. Saya berhak bahagia. Dan bahagia adalah hak semua manusia. Katakan terus itu berulang kali dan tegas terhadap diri sendiri. Karena itu akan membuat Anda terpicu kembali untuk bangkit lagi. Nah, ada lagi nih yang nanya nih, Mas, tetapi saya kumat lagi. Tidak apa-apa, itu numpang lewat. Nah, nih, kebiasaan orang kita nih, kalau sudah nyaman, terus kumat lagi. Ribut deh dia. Rusuh deh dia. Nanti sudah ngobrol sama siapa dan kembali lagi tenang ya. Udah tenang gitu ya. Ayo, misalnya kita jadi apa namanya pergi gitu. Pergi nggak? Gitu. Ayo jadi. Yang tadinya ya ketika merasa cemas nggak jadi. Akhirnya minta jadi. Akhirnya apa? Kita dianggap pelin-pelan oleh lingkungan, oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya ya sahabat Anxiety Indonesia yang sudah diupayakan segala obat, segala herbal, mulai fokus ke pikiran. Karena beberapa orang yang cemasnya tinggi malah fokusnya ke lambung. Gitu ya. Dia fokusnya ke lambung terus. Padahal kalau dilihat secara dengan alat ya, misalnya sudah diperiksa secara EKG, itu baik-baik saja. Dan sendawanya juga sudah kurang, sudah jarang. Kencingnya juga sudah jarang. Terus nyari-nyari obat dan pengobatan yang berpindah-pindah juga sudah jarang. Tapi terus fokusnya ke lambung terus. Kalian harus sadari bahwa itu bagian dari kecemasan kita. Mencemaskan, takut lambung itu kenapa-napa. Kita takut memiliki penyakit yang parah. Kita takut gila. Kita tidak tertolong. Kita takut kita memiliki penyakit yang parah. Ya, beberapa orang malah ada yang
yang intinya dia punya segalanya ketakutan, yang biasanya disebut GAD, Generalized Anxiety Disorder, atau gangguan kecemasan umum ya. Nah, yang mengalami GAD itu hampir semuanya takut gitu. Mau jalan takut, mau pergi kemana takut. Nah, mulai sekarang ya, sadari bahwa sejatinya aku sehat. Secara fisik aku sehat. Kata dokter, aku tidak kenapa-napa. Apa yang salah denganku? Tanyakan itu, sahabat. Ketika tidak menanyakan itu, tubuh kita, pikiran kita tidak akan pernah fokus pada solusi. Jadi kita hanya fokus pada apa yang nyari obatnya. Obat terus yang akan dicari, bukan solusinya. Padahal sudah jelas ya, kita mencemaskan, kita takut mati ketika kita tidak tertolong, kita takut kalau penyakit kita parah, padahal faktanya ketika dicek ke dokter sehat. Tapi karena kita terfokus ke sana, kita takut meninggal, takut ini, takut itulah, takut ke depannya, takut finansialnya bagaimana dan sebagainya. Nah, di situ terus ya, sehingga Anda berkelutnya pada problem frame atau pada bingkai masalah, bukan pada solusinya. Lalu ada nih yang sebagian dari kalian bilang, iya mas, kalau ngomong doang sih gampang, tapi kita menjalaninya yang susah. Saya bisa ngomong karena saya sama dengan Kanda gitu loh. Saya pernah menderita psikosomatis selama 3 tahun. Memang sebetulnya tidak gampang, tapi memang sebetulnya seperti itulah upaya penyembuhan psikosomatis. Dimulai dari diri kita dulu. Kalau diri kita tidak niat, kalau diri kita loncat-loncat, berpindah-pindah mencari penyembuhan herbal, kata herbalnya sebulan ya, baru sekali 2 kali, sudahlah nggak ada perubahan, begitu. Lalu datang ke hipnoterapi, ambil 5 sesi, 6 sesi, 7 sesi, atau berpuluh-puluh sesi, baru datang 2 kali, kok gitu-gitu aja terapinya ya, pindah lagi. Lalu dia ke dokter spesialis, nanya dijawab, dia tidak percaya. Akhirnya bingung, ke siapa lagi saya ngobrol, ke siapa lagi saya curhat, bingung deh dia. Kadang-kadang ya ada beberapa yang pikirannya mengumpat-ngumpat Tuhan dengan kalimat-kalimat yang enggak karuan gitu loh. Meskipun tidak semuanya, tapi beberapa mengumpat-ngumpat ya, karena dia bingung. Dia ini sakit apa sih? Akhirnya dia ngumpet-ngumpet. Allah deh, tidak sedikit itu seperti itu ya sahabat. Nah, untuk sahabat anxiety Indonesia ya, saya sarankan percayalah pada ahlinya. Datang ke dokter spesialis, lalu kata dokter spesialis baik, ya sudah, berarti saya memang baik-baik saja. Terkadang dokternya dianggap bodoh, dianggap tidak berpengalaman lah. Tapi terkadang terbesit juga nih di dalam pikiran dia bahwa ternyata saya ngobrol sama dokter spesialis ya, orang pintar ya, tapi kenapa saya tidak percaya? Seolah-olah saya ingin terdiagnosa penyakit yang jelas. Nah, terkadang orang yang paling cemas itu pengen tahu penyakit jelasnya. Oh, kamu sakit ini, tapi karena ketika kesana kesini tidak menemukan bahwa di tubuhnya ada penyakit ya, akhirnya dia akan beranggapan bahwa semua orang tidak ada yang bisa dipercaya. Penyakit saya saja tidak ketahuan, ini gangguan apa. Tetapi ya, yang memang faktanya semuanya ada di pikiran kita, ada di kepala kita, pada pola pikir Anda, pada pola pikir kita semua. Bagaimana kita mengelola pikiran ini? Karena kehidupan kita, nasib kita tergantung pada apa isi pikiran kita, tergantung pada self-talk kita. Ketika kita terfokus pada kepahitan, maka kita akan terus merasakan kepahitan tersebut. Ketika kita fokus pada hal-hal yang positif,
tentu kita hidupnya akan positif juga. Jadi ya sahabat Anseti Indonesia ya, mulai sekarang belajarlah untuk menghargai diri sendiri. Bertanya, lebih baik bertanya kepada diri sendiri, apa persisnya, apa maunya, apa yang dapat menyembuhkanmu. Karena beberapa orang yang sembuh selalu mengatakan, mungkin sahabat Anseti Indonesia pernah mendengar bahwa obatnya adalah diri kita sendiri. Jadi ingat ya, obatnya adalah diri kita sendiri. Jadi kayak mentor, hipnoterapi itu hanya perantara. Mereka hanya memberikan sugesti-sugesti positif. Mereka hanya memberikan mindset positif. Mereka memberikan bagaimana cara-cara meditasi, cara-cara relaksasi, cara olah nafas, cara self talk agar kita bisa cepat sembuh gitu loh, agar mindset kita berubah gitu loh. Kadang ya beberapa tuh tidak dilakukan oleh klien, tidak apa-apa, itu karena memang sejatinya perubahan itu kadang-kadang tidak penting-penting amat untuk orang tersebut gitu. Ada yang bilang, "Mas, aku ingin berubah, aku ingin sembuh, tapi kok malas banget ya." Ingin berubah, ingin sembuh, tapi malas. Ya sejatinya perubahan itu tidak penting-penting amat baginya. Kalau hal yang remeh saja, misalnya olah napas tidak dilakukan, afirmasi tidak dilakukan, sejatinya dia betah dengan gangguannya. Dia secara bawah sadar betah, tapi secara pikiran sadarnya nggak mau. Tapi pikiran bawah sadarnya masih pengen menderita. Ya kan? Ketika diberi tip, ketika diberi latihan, cuma gini doang. Selalu ngomong gitu, cuma gini doang. Jadi sejatinya perubahan itu tidak penting-penting banget bagi dia. Gitu. Oke ya, semoga penjelasan saya membantu sahabat Anseti Indonesia untuk bisa lekas pulih. Jadilah orang bijak. Dengarkanlah dan tanyakan pada diri sendiri, kita maunya apa? Agar apa? Agar semua kita bisa move on dari segala kepahitan masa lalu dan kita bisa menjalankan hidup sekarang dan yang akan datang dengan ceria. Demikian apa yang bisa saya sampaikan secara singkat ya. Mudah-mudahan sahabat Anseti Indonesia memahaminya. Nah, jika kalian belum paham, kalian bisa tulis komentar atau kalian bisa tonton video ini lagi. Dan jangan lupa ya, bantu saya untuk subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya ya, agar ketika saya buat video baru ya, kalian tidak tertinggal informasinya. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat buat sahabat Anseti Indonesia, dan selalu semangat, tetap bersabar untuk mencari kesembuhan dan bersyukur. Oke ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.